Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, jadi hari ini aku akan bercerita tentang asal-usul dari Ratu Balqis. Kita sering banget ya dengar kata-kata ataupun sering banget dengar nama Ratu Balqis. Siapa sih Ratu Balqis ini? Ratu Balqis adalah seorang pemimpin di negeri Saba. Ia adalah pemimpin yang terkenal banget dengan kedemokratisannya, dan dia berhasil mendapatkan kepemimpinannya itu dengan berbagai usaha, jerih payah, dan juga kegigihannya. Nah, siapa sih perempuan hebat di era Nabi Sulaiman alaihissalam ini? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Balqis adalah putri dari Raja Syahril. Siapa sih Raja Syahril? Raja Syahril adalah pemimpin dari negeri Yaman. Dia keturunan dari Ya'rib bin Qatan, yaitu nenek moyang dari penduduk Arabia. Nah, Syahril ini adalah keturunan dari Raja Yaman, yaitu putra terakhir dari 40 bersaudara, sekaligus dia adalah pewaris tahta dari kerajaan ayahnya. Ibu dari Balqis ini ternyata bukan berasal dari golongan manusia ya teman-teman ya. Dia berasal dari golongan jin. Dia bernama Raihanah binti Sakan. Karena keluhuran dan kebaikan dari Raja Syahril membuat dia tidak pantas menikah dengan wanita manapun dari golongan manusia. Sehingga dia pun memutuskan untuk menikahi wanita dari bangsa jin. Karena Balqis adalah anak perempuan satu-satunya dari Raja Yaman, otomatis Balqis akan menempati kedudukan ayahnya atau meneruskan kerajaan ayahnya. Tapi tidak mudah untuk Ratu Balqis bisa menempati kedudukan kerajaan itu karena ia adalah seorang perempuan. Namun kegigihan Ratu Balqis itu sangat kuat teman-teman. Tapi tidak semua penduduk Yaman itu sependapat dan setuju dengan kedudukan Ratu Balqis sebagai seorang raja. Nah, maka dari itu, negeri Yaman pun terbagi menjadi dua bagian. Negeri yang dipimpin oleh Ratu Balqis disebut dengan negeri Saba, dan yang setengahnya lagi dipimpin oleh seorang laki-laki. Negeri Saba di bawah kepemimpinan Ratu Balqis menjadi negeri yang makmur, terus juga negeri yang subur, karena Ratu Balqis adalah pemimpin yang sangat-sangat demokratis. Sedangkan negeri yang satunya lagi yang dipimpin oleh seorang laki-laki menjadi negeri yang buruk karena kezaliman pemimpinnya. Bukan hanya terkenal sebagai perempuan yang pintar, cerdas, juga perempuan yang demokratis, Ratu Balqis juga dikenal dengan perempuan yang sangat cantik. Ia terkenal sebagai primadona pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Diceritakan pada saat itu, burung hudhud sedang diutus oleh Nabi Sulaiman untuk melakukan ekspedisi mencari air bersih di negeri Yaman untuk Nabi Sulaiman. Nah, tanpa sengaja burung hudhud ini bertemu dengan Ratu Balqis yang terpesona akan kecantikannya yang benar-benar luar biasa, dengan kemegahan dan juga kemajuan dari kerajaannya. Istananya sangat megah dan menyilaukan. Namun yang disayangkan teman-teman, orang-orang di negeri tersebut tidak beragama tauhid. Nah, burung hudhud pun terpesona dan semakin tertarik terhadap negeri yang sangat maju tersebut. Hal ini membuat burung hudhud terlambat menemui pertemuan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sangat marah dan ingin menghukum burung hudhud tersebut. Lalu burung hudhud menceritakan apa yang telah ditemukannya, bagaimana pesona dan kecantikan Ratu Balqis dan juga istananya. Nabi Sulaiman pun tertarik mendengarnya. Disinilah awal mula pertemuan dari dua kerajaan, Nabi Sulaiman dan juga Ratu Balqis. Agama dari masyarakat negeri Saba dan Ratu Balqis adalah menyembah matahari dan bintang. Namun itu berlaku sebelum ia mengenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah ia melihat ketakjuban terhadap agama tauhid, ia yakin untuk mengikuti Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menganut agama tauhid. Nah, sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, itulah sedikit cerita tentang keturunan, asal-usul, dan juga agama dari Ratu Balqis. Tapi sangat diyakini banyak berbagai macam kisah yang menyebutkan bahwa Ratu Balqis adalah seorang wanita yang cantik dan juga rendah hati. Ia memiliki hati yang lapang untuk menerima agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ia adalah seorang ratu yang memiliki harta dan juga jabatan. Semoga kita semua bisa meniru kerendahan hati dari Ratu Balqis. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.